Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 397. Gunzu sudah dalam kekacauan. Orang-orang Qiang yang menakutkan membunuh orang dan melakukan kekejaman di mana-mana, yang membuat orang-orang di Gunzu panik. Kecuali beberapa kota besar di mana tentara dan kuda ditempatkan, desa dan kota lain tidak memiliki pasukan. Penduduk desa ini tidak duduk diam dan menunggu kematian, mereka secara spontan mengorganisir diri mereka sendiri. Ada yang lari ke pegunungan yang curam, ada pula yang tetap tinggal di tempat berbahaya, memasang jebakan, dan berencana bertempur sampai mati dengan orang Qiang. Desa Fangjia adalah contohnya. Karena medan yang berbahaya, semua penduduk desa di sekitar desa Fangjia datang untuk mencari perlindungan. Kepala desa-desa Fangjia juga menolak semua pendatang, namun keluarga yang perlu mengungsi dapat membantu melawan invasi orang Qiang. Ini tentu saja merupakan hal yang wajar, dan penduduk desa dengan sendirinya menerimanya. Lagi pula, jika Anda tidak berkontribusi, mengapa penduduk desa Fangjia menerima Anda? Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana, tetapi pada saat itu banyak orang di Chenjiachun ingin memancing di perairan yang bermasalah dan tidak mau berkontribusi. Totalnya ada lebih dari 180 rumah tangga. Ada hampir 500 laki-laki dewasa dan hampir semua orang dewasa yang bisa berkontribusi. Ditambah beberapa perempuan yang relatif kuat, totalnya ada 700 atau 800 orang. Fang Tianhua, kepala desa-desa Fangjia, sangat percaya diri dan yakin bisa meniru mitos desa Chenjia. Semuanya, bersiaplah. Orang-orang Qiang menabrak tembok di desa Chenjia dan hampir dipukuli sampai mati. Jika orang-orang Qiang tidak datang, itu tidak apa-apa. Jika mereka berani mendatangi kita, kita di desa Fangjia akan mendapat kesempatan bagus. Orang-orang di sini juga tidak buruk. Mari kita bunuh orang Qiang, dan kita akan membunuh semuanya jika mereka datang. Suara Fang Tianhua sangat memberi semangat, dan penduduk desa di sekitarnya terdengar berteriak, dan mereka terus membenturkan sabit dan cangkul, mengeluarkan suara gemerincing. Nama desa Chenjia sudah menyebar. Semua orang mengagumi desa legendaris ini, tapi juga merasa bahwa masyarakat Qiang sepertinya lemah dan tidak lebih dari itu. Untungnya, desa Fangjia terletak di antara Kabupaten Budong dan Litianba. Ketika Wu Juntu dan orang-orangnya bergegas ke sini, penduduk desa Fangjia terdengar melolong di kejauhan. Wu Juntu tidak dapat memahami dialek Dazu, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Tapi dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan mulai menyerang. Apakah ini jalan yang berbahaya? Itu tidak masalah. Bagi orang Qiang, apa yang disebut jalan berbahaya ini bukanlah tempat yang bisa menghentikan mereka. Meskipun beberapa jebakan yang dipasang oleh penduduk desa Fangjia merenggut nyawa beberapa orang Qiang, namun umumnya tidak berbahaya dan bahkan membuat marah beberapa orang, membuat mereka menyerang dengan lebih ganas. Ratusan orang Qiang, seperti ratusan binatang buas, sedang melintasi gunung. Dari lereng bukit yang disebut celah curam di depan desa Fangjia, mereka dengan cepat mendekati celah tersebut. Penduduk desa Fangjia segera menemukannya. Fang Tianhua segera menabuh genderang desa, dan penduduk desa aktif bertempur. Desa Fangjia untuk sementara membangun tembok batu setinggi hampir 3 meter. Secara alami, itu digunakan untuk melawan orang Qiang. Kemudian penduduk desa yang menjaga berdiri di atas tembok batu untuk melawan dan bertahan. Faktanya, mereka melakukan hal ini. Penduduk desa di desa Fangjia juga memiliki busur dan anak panah, tetapi busur dan anak panah mereka memiliki kekuatan yang terbatas. Setelah menembakkan gelombang pertama, mereka hanya menumbangkan beberapa orang Qiang. Sebelum mereka bisa menembakkan panah gelombang kedua, orang-orang Qiang sudah bergegas maju. Bagi mereka, menara setinggi 3 meter itu hampir seperti berjalan di tanah datar. Mereka segera memanjat menara, lalu menusuk titik-titik vital penduduk desa Fangjia tersebut dengan tombak sederhana, belati, dan bahkan bilah batu. Kematian yang mengerikan langsung merobek garis pertahanan desa Fangjia, dan pertahanan penduduk desa Fangjia hancur pada sentuhan pertama. Wu Juntu, yang paling ganas, melompat langsung ke menara. Dia melambaikan senjata dari pohon anggur berusia 1000 tahun di tangannya dan mengambil nyawa Fang Tianhua, bahkan menghancurkan pria itu dan gendang miliknya. Hahaha, penduduk Dazu sangat rentan, seperti ayam kecil. Saudaraku, bunuh mereka untukku, masuk dan jangan tinggalkan siapapun.
Wu Juntu tertawa terbahak-bahak dan melambaikan senjata di tangannya, merenggut nyawa penduduk desa di desa Fangjia. Setiap kali dia mengayun, dia akan selalu mengambil nyawa yang berlumuran darah. Tidak ada yang bisa menghentikan Wu Juntu, yang tingginya 2 meter. Dia lebih buruk dari binatang buas. Saat membunuh orang, dia bahkan menangkap seorang anak, merobek potongan besar daging dan menelan. Para wanita di desa bahkan lebih menderita, dan orang-orang Qiang bergegas ke arah mereka dengan senyuman yang galak. Setelah melampiaskan kemarahan kepada mereka, orang Qiang membunuh mereka dengan satu pisau. Yang lebih buruk lagi akan dipanggang di atas api dan dimakan oleh mereka. Seluruh pertempuran tampak sangat cepat, kejam, dan berdarah. Wu Juntu tidak bergerak maju, tetapi memerintahkan mereka untuk bermalam di desa Fangjia, dan mereka akan pergi ke Litianba pada keesokan harinya. Beberapa penduduk desa di desa Fangjia melarikan diri dari desa tersebut. Mereka berlari mati-matian menuju bendungan Litian. Anggota tim pengawal keluarga Chen di Hulukou segera menemukan penduduk desa yang melarikan diri secara kacau, dan kemudian melapor ke Chen Xiaobing dan Yuli. Chen Xiaobing dan Yuli ditempatkan di Hulukou. Ini adalah garis pertahanan pertama. Terakhir kali, tentara Gunzu dari Kam Kuizi yang memblokir serangan di sini. Faktanya, Hulukou kini menjadi jalur yang sangat berbahaya yang dibangun dengan semen dan batu bata api. Meski tidak bisa sesempurna pintu masuk desa di desa Chenjia, namun tetap membutuhkan banyak usaha untuk menyerangnya secara langsung. Tentu saja, penduduk desa Fangjia ini tidak bisa masuk. Mereka hanya menangis dan memohon di bawah gerbang kota di depan celah. Tolong, kami adalah penduduk desa Fangjia, tolong selamatkan kami. Orang-orang Qiang datang. Buka gerbang dan selamatkan kami. Aku belum mau mati, tolong selamatkan aku. Sebagian besar penduduk desa adalah wanita dan anak-anak. Chen Xiaobing tidak segera membiarkan mereka masuk. Sebaliknya, dia berdiri di menara setinggi 6 meter dan memandang mereka dengan hati-hati. Chen Tua, bagaimana? Apakah kamu ingin membiarkan mereka masuk? Yuli menanyakan pendapat Chen Xiaobing. Menurut pendapatnya, tidak ada masalah di antara orang-orang ini, mereka hanya sekelompok wanita dan anak-anak. Tidak apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Chen Xiaobing mengangguk ragu-ragu, orang-orang Qiang mungkin tidak memiliki sarana untuk berbaur dengan kerumunan, tetapi mereka masih harus berhati-hati dan membiarkan orang masuk, tetapi mereka harus dijaga terlebih dahulu. Jika ada gerakan mencurigakan, bunuh mereka di tempat itu. Oke, Yuli memimpin orang-orang turun untuk membuka gerbang Hulukou dan menyambut mereka masuk. Meski prosesnya berjalan lancar, para penjaga desa Chenjia di menara bahkan sudah siap menggunakan panah 8 ekor sapi. Jika ada orang Qiang yang menyerbu saat ini, mereka pasti akan ditembak oleh panah 8 ekor sapi agar tidak bisa menembak bahkan mengenali mereka. Segera penduduk desa diizinkan masuk, dan Chen Xiaobing serta Yuli berlari menemui mereka secara langsung. Bukannya dia ingin memberi mereka kesan upacara yang megah, tapi dia ingin bertanya kepada mereka tentang situasi di sana. Sebagian besar penduduk desa ketakutan, dan informasi yang diperoleh dari mereka terfragmentasi, namun yang pasti masyarakat Qiang telah sampai di desa Fangjia, yang jaraknya kurang dari 20 mil. Bersiaplah, orang-orang Qiang dapat menyerang kapan saja. Tinggallah bersamaku malam ini, istirahatlah secara bergiliran, dan beritahu Li Linzi dan yang lainnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Chen Xiaobing membuat penilaiannya sendiri dan mengeluarkan perintah setelah penilaian. Hulukou siap berperang, dan Litianba juga menerima kabar tersebut. Li Linzi segera mengatur tim pengawal Litianba dan mulai mempersiapkan pertempuran. Bahkan para penambang di tambang direkrut olehnya, pabrik berhenti bekerja, dan semua pekerja mulai mendapatkan senjata dan bersiap untuk berperang. Beberapa ratus orang dari desa Chenjia melawan Hulukou di garis depan, sedangkan pasukan Litianba berada di garis kedua yang siap merespons kapan saja. Semua penambang, pekerja pabrik, dan pengawal khusus di Litianba memiliki total 1.200 anggota tempur. Ini adalah kekuatan efektif dari semua Litianba. Meskipun efektivitas tempur mereka tidak sebanding dengan pengawal di desa Chenjia, tentara Chenjia Jun hebat, tapi mereka juga bukan pemula. Litianba memiliki total 500 penembak jitu, 200 kavaleri, dan 500 infanteri. Di antara 500 infanteri ini, lebih dari 200 adalah para penambang. Penambang ini, 1 dari 100, adalah kekuatan tempur paling kuat dan dikenal sebagai milik Litianba,
yang tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Tidak ada alasan lain. Para penambang ini awalnya adalah orang-orang yang selamat dari lingkungan pertambangan yang kejam. Tidak ada orang sederhana yang dapat bertahan hidup di era Liu Xiaoyun. Namun kini mereka bersedia memperjuangkan Li Tianba, pertama karena Li Tianba telah memberi mereka martabat hidup, dan kedua karena semua kerabat mereka tinggal di Li Tianba, jadi orang-orang ini adalah yang paling mampu berperang, terlepas dari orang Qiang atau pasukan dari Istana Kekaisaran. Jika mereka tidak berani membiarkan mereka hidup, mereka akan membiarkan siapapun mati. Setelah mobilisasi malam, semua orang sudah siap. Chen Xiaobing juga mengirim seseorang untuk menyampaikan berita kepada Chen Ce dan yang lainnya. Semua orang tidur secara bergiliran. Pengintai yang dikirim untuk memata-matai menemukan bahwa orang-orang Qiang sedang beristirahat di desa Fangjia. Mereka segera berdiri diam, menunggu kedatangan iblis pembunuh tersebut. Sebelum orang Qiang tiba, Chen Ce sudah menerima kabar dari Chen Xiaobing. Saat ini, Chen Ce telah mencapai kesepakatan dengan Xiang Xiong, dan kedua belah pihak dapat bekerja sama secara mendalam. Awalnya Chen Ce bersiap untuk membawa Su Yichang kembali mencari Tong Dalei untuk menanganinya. Namun perubahan mendadak di Li Tianba membuat Chen Ce tiba-tiba mengubah rencananya. Tidak ada masalah di pihak Tong Dalei. Su Zhengbang dan Yu Chengxin tidak bisa lagi membuat keributan. Meskipun mereka mungkin masih merasa bangga, Chen Ce tidak menganggapnya serius. Mereka berpikir bahwa jika mereka bersatu dengan Gunzu, para pejabat Chengzu dan Gunzu dapat menguntungkan orang-orang Qiang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka mencari kulit dari harimau, hanya dapat dikatakan bahwa mereka sedikit penakut. Chen Ce mengirim pasukannya ke selatan dan langsung menuju ke Li Tianba dalam semalam. Tong Dalei juga mendapat kabar tersebut, dan dia, yang awalnya berencana menstabilkan Su Zhengbang, juga siap mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa Tong Dalei sudah munafik terhadap Su Zhengbang dan yang lainnya akhir-akhir ini. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan nyawa semua anggota keluarga Liu, dan Su Zhengbang serta yang lainnya menggunakan ini untuk mengancam Tong Dalei dan mengungkap lebih banyak rahasia dari desa Chenjia. Bab 398. Sejak Tong Dalei tiba di halaman keluarga Liu, seluruh halaman keluarga Liu mulai saling bertarung di dalam dan di luar. Lagi pula, ada dua gelombang orang di sini, ada yang dari desa Chenjia, dan ada pula dari pemerintah daerah. Orang-orang di desa Chenjia secara alami tahu tentang kerugian yang diderita Tong Dalei di tangan Su Zhengbang dan yang lainnya. Ketika semua orang memikirkan Su Zhengbang dan yang lainnya, mereka ingin segera membunuhnya. Tetapi orang-orang di pemerintahan daerah dengan tulus meremehkan orang-orang di desa Chenjia, berpikir bahwa orang-orang ini hanyalah beberapa orang pedesaan berkaki lumpur dari tempat kecil yang ingin datang ke daerah tersebut hanya karena Chen Ce mematikan dayanya. Meskipun, di bawah kepemimpinan Chen Ce, orang-orang dari desa pegunungan kecil itu pernah berperang dengan orang-orang Qiang dan mengalahkan orang-orang Qiang. Tapi jadi apa? Mereka hanyalah orang Qiang, siapapun yang muncul masih tak terkalahkan. Disitulah tempat Chen Ce dan teman-temannya berada. Jika orang Qiang berani datang ke daerah tersebut, mereka akan tetap mati tanpa tempat pemakaman. Inilah yang dipikirkan sebagian besar pejabat pemerintah. Meskipun penduduk Kabupaten Qinghe akan dimusnahkan oleh orang-orang Qiang, mereka masih belum yakin daerah. Mereka tidak terlalu yakin dengan orang-orang Qiang, apalagi penduduk desa biasa dari Chenjiachun ini. Etos ini bersifat top-down. Su Zhengbang dan Yu Chengxin dapat melihat keinginan Tong Dalei untuk menunda, dan mereka dengan senang hati terus berurusan dengan Tong Dalei, karena mereka pikir hal itu tidak akan merugikan mereka sama sekali. Lagi pula, semakin lama mereka menanganinya, semakin besar kemungkinannya kedua belah pihak, Chengzu dan Gunzu, akan menghancurkan Qiang sepenuhnya. Ketika orang-orang Qiang tiba di Li Tianba, saat itulah mereka benar-benar menunjukkan taringnya. Satu-satunya penyesalan adalah mereka kini menemui jalan buntu dengan Tong Dalei dan tidak dapat menerima informasi dari garis depan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana perkembangan pertempuran di garis depan. Namun, meskipun mereka tidak dapat menerima informasi tersebut, mereka dapat melihat bahwa Tong Dalei telah menerima informasi tersebut. Terlihat dari ekspresi sedihnya yang semakin menunjukkan keadaan yang tidak baik bagi mereka. Hehe. Sepertinya pihak Li Tianba telah mencapai hasil yang mengesankan. Kalau tidak, Tong Dalei pasti tidak akan mengungkapkan banyak hal kepada kita. Kita akan segera bisa mengumpulkan semua rahasia desa Chenjia. Saat panah tempat tidur ada di belakangnya,
jika kita menemukan orang yang memimpin gajah dan harimau, kita bisa menganggapnya kesuksesan besar. Su Zhengbang terkekeh dan memilah informasi di tangannya. Ini adalah informasi yang dia dan Yu Chengxin peroleh dari Tong Dalei akhir-akhir ini. Informasinya bisa dibilang cukup kaya, mulai dari produksi dan pemilihan material panah tangan di desa Chenjia, hingga produksi kertas murbei, produksi roda pemintal 14 untai, pembakaran batu bata merah, bahkan pembakaran semen, penggorengan baja, penggilingan baja dengan kincir air, dan lain-lain. Ini semua adalah hal yang baik. Itu adalah rahasia kelas 1 desa Chenjia di masa lalu, dan itulah yang paling diinginkan Su Zhengbang dan yang lainnya. Rahasia yang sama adalah rahasia di balik pesatnya pertumbuhan penduduk desa keluarga Chen. Tong Dalei sekarang bersedia menggunakan hal-hal ini untuk menstabilkan mereka. Tujuannya tentu saja untuk menahan mereka di kota Rongdong dan mencegah mereka pergi. Orang lain mengetahui hal ini. Mereka hanya memanfaatkan situasi. Kedua belah pihak mengira mereka telah memanfaatkan pihak lain, jadi situasi akhirnya bergantung pada siapa yang menang dan siapa yang kalah di medan perang. Hal-hal ini benar-benar bagus. Kita bisa menghasilkan banyak uang dengan masing-masing rahasianya. Hehe, Tong Dalei, si bodoh, sebenarnya mengira dia bisa menipu kita. Yu Chengxin hampir mati sambil tertawa. Dia pikir mereka bisa menang pada akhirnya. Hehe, saat orang Qiang menyerang Li Tianba, aku ingin melihat apakah Tong Dalei bisa menjaga martabatnya seperti akhir-akhir ini. Dia orang yang berkaki lumpur. Mereka sebenarnya ingin menunjukkan martabat di depan kita dan menjaga martabat desa Chenjia mereka. Apakah mereka layak diperlakukan seperti anjing? Su Zhengbang perlahan menunjukkan taringnya. Kekagumannya pada Chen Jiachun dan Chen Ce perlahan menghilang setelah dia mendapatkan rahasia Chen Jiachun. Sekarang ketika dia menghadapi Tong Dalei, ekspresi dan kata-katanya sudah sangat arogan. Hehe, Tong Dalei pasti akan menangis saat kita merebut bendungan Litian. Bagaimanapun, itulah harapan dan bisnis besar mereka. Menangis. Haha, menurutku dia tidak akan bisa menangis saat itu. Terakhir kali kita tidak menyiksanya sampai mati. Mari kita lanjutkan kali ini dan buat dia terlihat seperti anjing di depan kita. Tepat ketika Su Zhengbang diam-diam berdiskusi dengan Yu Chengxin. Tong Dalei juga menerima kabar dari Chen Ce. Ada dua berita, pertama Su Yichang telah ditangkap, Xiang Xiong telah dibujuk, dan krisis di Chengzu telah teratasi. Yang kedua adalah orang-orang Qiang mulai menyerang Li Tianba, dan Chen Ce telah pergi ke utara ke Li Tianba untuk membantu. Tong Dalei akan menangani masalah ini di sini. Dengan kata lain, kita bisa menutup jaringan. Akhirnya, tidak apa-apa. Tong Dalei menarik napas dalam-dalam, merasakan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Itu tidak mudah. Tong Dalei hampir menjual semua rahasia desa keluarga Chen akhir-akhir ini untuk menstabilkan Su Zhengbang, dua orang idiot. Sekarang, akhirnya, hasil yang paling diinginkan akhirnya tiba. Su Zhengbang dan Yu Chengxin bukanlah target utama, melainkan Su Yichang. Namun kini, menang atas Su Zhengbang dan Yu Chengxin adalah prioritas utama. Tong Dalei menyipitkan matanya dan berdiri, lalu melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Dia tidak sabar untuk melihat wajah ketakutan Yu Chengxin dan yang lainnya. Gelombang serangan pertama setelah Tong Dalei memberi perintah tidak dilakukan oleh Chen Jiajun, melainkan oleh harimau, Ling, dan macan tutul gemuk yang telah bersembunyi selama berhari-hari. Mereka diam-diam dikirim dengan kereta dari awal dan kemudian disembunyikan di Menara Bangau Putih. Sekarang, akhirnya tiba waktunya untuk menggunakannya. Memanfaatkan kegelapan, beberapa gerbong diangkut dari Menara Bangau Putih ke keluarga Liu. Tong Dalei mengirim seseorang untuk menyampaikan berita tersebut kepada semua orang di keluarga Liu. Tidak peduli suara apa yang mereka dengar nanti, mereka tidak diperbolehkan membuka pintu, apalagi berlarian, tetap di dalam rumah. Liu Xiang, Liu Sheng dan yang lainnya merasa cemas di dalam ruangan, karena mereka menyadari bahwa ini mungkin saatnya perang sesungguhnya antara desa Chenjia dan Hakim Kabupaten Rongdong. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini benar-benar tidak bisa dihindari? Mengapa Chen Ce belum datang? Liu Xiang sangat marah hingga mulutnya melepuh. Dia sibuk akhir-akhir ini, selalu memikirkan apa yang harus dilakukan. Namun, keluarga Liu kini dijaga oleh orang-orang dari desa Chenjia dan pemerintah daerah. Keluarga Liu tidak bisa keluar. Mereka tidak punya pilihan selain berlarian dalam ruangan dengan panik. Hei,
Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hasilnya. Orang-orang di Chenjiachun menyuruh kita untuk tidak berlarian. Ketika Liu Seng menghela nafas, tiba-tiba, dia mendengar ledakan jeritan ketakutan dari dalam gerbang utama. Ketika serangan terjadi, keluarga Liu bergegas ke pintu, menyodok kertas jendela, dan menyaksikan pertunjukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada perkelahian. Jeritan dan jeritan semakin sering terjadi, dan mereka semakin dekat. Suara benturan senjata dan teriakan pembunuhan segera terdengar. Setelah beberapa saat, mereka melihat orang-orang dari pemerintahan daerah melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan yang mengejar mereka bukanlah orang-orang dari desa Chenjia, melainkan seekor harimau cantik yang ganas, seekor macan tutul montok, dan Ling yang sangat kuat. Rasa penindasan yang mereka timbulkan terhadap keluarga Liu sangatlah besar, dan pejabat pemerintah daerah sangat ketakutan hingga mereka gemetar ketika menghadapi binatang buas ini. Keberanian yang akhirnya mereka kembangkan selama beberapa hari terakhir untuk melawan masyarakat desa Chenjia, serta rasa percaya diri yang telah mereka kumpulkan, semuanya lenyap di bawah serangan ketiga binatang ini. Harimau, ada harimau, tolong, tolong. Ambil senjatamu, jangan lari, lawan saja. Aku akan membuatmu mati rasa. Jika kamu punya nyali, lakukan saja. Itu harimau. Li Tua ditampar separuh kepalanya oleh cakar harimau. Sial, bagaimana dia bisa selamat dari ini? Lari, cepat lari, kalau tidak, tidak ada yang akan selamat, semua orang akan mati, semuanya akan mati. Sekelompok pegawai pemerintah bisa berlari lebih cepat dari kelinci, tapi harimau, Ling, dan macan tutul gemuk lebih cepat. Mereka melompat-lompat di rumah Liu, dengan setiap serangan, seorang pegawai pemerintah akan didorong ke tanah, dan kemudian mereka disambut dengan jeritan cakar harimau yang tajam dan gigi yang tajam. Darah bercampur daging dan darah beterbangan kemana-mana di halaman keluarga Liu. Apa yang awalnya tampak bagi para pejabat pemerintah sebagai pertempuran yang seimbang, atau pertempuran di mana mereka menghancurkan penduduk desa keluarga Chen, ternyata adalah pembantaian sepihak dengan munculnya harimau dan yang lainnya. Tidak ada ketegangan dalam pembantaian tersebut. Tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan dari harimau, Ling, dan macan tutul gemuk. Tingkat pertahanan petugas pemerintah sangat mendekati nol, dan mereka tersebar setelah diserang. Tentu saja, harimau dan yang lainnya tidak membunuh semua orang, rute target mereka sangat jelas, yaitu membunuh langsung pegawai pemerintah keluarga Liu sampai mereka berada di depan Yu Zhengxin, Su Zhengbang dan yang lainnya. Tentu saja, mereka bertiga tidak perlu membersihkan pejabat pemerintah yang melarikan diri. Tong Dalei mengikuti tim pengawal keluarga Chen, dengan cepat membunuh pejabat pemerintah yang mengira mereka cukup beruntung bisa lolos dari harimau. Tanpa belas kasihan dan ruang untuk perubahan, Tong Dalei mulai membalas dendam sepuasnya. Dia secara pribadi memegang panah otomatis dan menembak serta membunuh siapapun yang dia lihat. Pengawal melindunginya dan tidak akan pernah membiarkan Tong Dalei jatuh ke dalam krisis yang sama seperti terakhir kali. Tak lama kemudian, Tong Dalei mengikuti ketiga hewan buas itu ke dalam rumah, tempat Yu Chengxin dan Su Zhengbang berada. Kedua pria tak tahu malu ini sekarang tinggal di rumah tempat tinggal Liu Seng. Kepala keluarga Liu telah menerima berita tersebut, dan mereka bertahan di sini dengan lebih dari 100 orang yang mundur. Su Zhengbang dan Yu Chengxin terlihat sangat jelek sekarang, seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Mereka tidak menyangka Tong Dalei berani menyerang pada saat seperti itu. Ia tidak pernah menyangka Tong Dalei akan membawa harimau, Ling, dan macan tutul dari desa Chenjia. Ketika Su Zhengbang mendengar bahwa harimau di desa Chenjia telah datang, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Rasa takut didominasi oleh harimau tiba-tiba terlintas di benak Su Zhengbang. Tidak ada pejabat pemerintah yang bisa tetap tenang. Masyarakat di kota Rongdong begitu dekat dengan desa Chenjia. Mereka sudah lama mendengar tentang bahaya harimau. 1 atau 2 tahun yang lalu, harimau berkeliaran di negara bagian tersebut dan membunuh ratusan orang. Beritanya menjadi nomor 1 dan masih dibicarakan sampai sekarang. Ketiga anak harimau warisan desa Chenjia kini telah tumbuh besar dan menjadi sumber teror bagi banyak orang. Sekarang, harimau telah menyerang Su Zhengbang, Yu Chengxin, dan mereka yang mengira mereka adalah pejabat pemerintah. Semua kepercayaan diri dan harga diri mereka telah hilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bab 399. Sialan, mengapa Tong Dalei bajingan ini membawa harimau? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tuan Su, kita tidak bisa mengalahkan harimau itu. Yu Chengxin sekarang dalam kekacauan, meskipun dia memegang panah otomatis yang dia tipu dari Tong Dalei, dan ada ratusan pejabat pemerintah berdiri di depannya. Tapi Yu Chengxin masih sangat ketakutan. Su Zhengbang bahkan lebih ketakutan darinya. Bagaimanapun, Yu Chengxin belum pernah melihat teror harimau itu. Dia, Su Zhengbang, telah melihatnya lebih dari sekali. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia, kecuali jika merugikan nyawa manusia hidup. Pergi ke tumpukan dan cekik harimau itu sampai mati. Tapi sekarang, jelas bahwa mereka tidak punya banyak nyawa untuk disia-siakan. Jika mereka tidak berada jauh di dalam rumah Liu, dan jika tidak ada cara untuk melarikan diri, dikhawatirkan tidak ada pejabat pemerintah yang masih hidup. Kita, jumlah kita banyak sekali, jangan takut. Angkat senjata di tanganmu. Jika harimau berani masuk, kita akan melawan mereka. Dia mengatakan ini, tetapi tangan Su Zhengbang gemetar. Bukan hanya dia, tapi juga para pejabat pemerintah. Wow, aku takut sekali. Itu harimau. Kita tidak bisa mengalahkannya. Aku ingin pulang. Aku rindu ibuku. Hakim Su, ayo menyerah, saya belum ingin mati. Datang, mereka datang, cepat bubar, mereka telah datang. Menyusul teriakan beberapa pejabat pemerintah, harimau, Ling, dan macan tutul gemuk datang ke halaman belakang bersama-sama. Halaman yang semula luas kini tampak agak ramai karena banyaknya orang. Semua orang menatap harimau dan macan tutul gemuk, dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka melihat tiga binatang, harimau dan Ling serta macan tutul gemuk, masing-masing dengan mulut berlumuran darah. Terutama harimau yang ganas, mata semua orang tidak bisa tidak tertuju padanya. Wajah harimaunya yang besar berlumuran darah, dan kumis harimaunya yang panjang juga berlumuran darah merah cerah, melangkah akan meninggalkan jejak kaki harimau yang jelas di tanah. Ling mirip dengan macan tutul gemuk. Meski tidak memiliki rasa penindasan yang sekuat harimau, terlihat dari darah di wajah dan cakarnya bahwa mereka juga membunuh banyak orang. Tidak ada yang bisa tetap tenang dalam adegan seperti itu. Su Zhengbang, yang baru saja berteriak untuk berkomplot dengan mereka, juga menelan ludah saat ini. Di bawah perlindungan semua orang, Tong Dalei juga masuk bersama ketiga binatang itu. Dia memandang Su Zhengbang dan yang lainnya dengan dingin, dan berbicara dengan tenang, semuanya, letakkan senjatamu dan berbaring di tanah dengan kepala di tangan untuk menghindari kematian. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, para pejabat pemerintah terguncang, tetapi kebanyakan dari mereka segera melihat ke arah Su Zhengbang, bagaimanapun juga, dia adalah tulang punggung semua orang, dan terserah padanya untuk memutuskan apakah akan menghentikan mereka membuang senjata atau tidak. Su Zhengbang menunjukkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis, dan berkata dengan nada datar, Dalei, kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah mengobrol baik sebelumnya? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Yu Chengxin juga berkata dengan panik, iya, saudara Dalei, kita adalah saudara baik yang suka minum dan mengobrol. Apa yang tidak bisa kita bicarakan satu sama lain? Mengapa ini perlu dilakukan? Apakah merasa kasihan pada diri Anda karena telah memberikan aku panah otomatisnya? Aku belum menggunakannya. Selama kamu memerintahkan mereka untuk mundur, bagaimana kalau aku mengembalikan panah otomatis itu kepadamu? Su Zhengbang mengambil alih topik lagi, oh, saya bercanda dengan saudara Dalei akhir-akhir ini. Kami sebenarnya tidak berani meminta hal-hal itu di desa Anda. Kita hanya mengobrol. Saudara Dalei, tolong biarkan kami pergi. Oke, aku akan berlutut untukmu. Untuk bertahan hidup, Su Zhengbang dan Yu Chengxin sangat rela melakukan apapun. Melihat tingkah mereka seperti ini, para pejabat pemerintah tidak berani melawan, mereka satu demi satu meletakkan senjatanya, lalu dengan patuh memeluk kepala dan berbaring di tanah. Tong Dalei melangkah maju selangkah demi selangkah, diikuti oleh harimau dan Ling, meningkatkan semangatnya. Dengan letupan, Su Zhengbang dan Yu Chengxin sama-sama berlutut. Mereka gemetar ketakutan. Yu Chengxin tidak berani mengangkat panah di tangannya, karena dia tahu bahwa selama dia memiliki kesadaran untuk menyerang, dia mungkin akan menyerang dirinya sendiri, terbunuh di saat berikutnya, kepalanya akan tertunduk. Kalian benar-benar bodoh, terutama kau, Su Zhengbang, hakim daerah Su, yang lain tidak tahu tentang kami, tapi kau mengetahuinya. Tapi kau justru membuat masalah bagi kami lagi dan lagi,
Bahkan ketika saya hendak ditangkap ketika Su Yichang dipukuli sampai mati, Anda tidak bersedia berbicara mewakili saya. Anda tahu, Hakim Su, itu adalah saat yang paling krusial dan memalukan bagi saya. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun kepada saya pada saat itu, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, aku tidak akan pernah membunuhmu, tapi bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untukku, dan kau memberi Su Yichang banyak ide untuk berurusan denganku. Mendengar kata-kata Tong Dalei, wajah Su Zhengbang menjadi biru dan putih untuk beberapa saat. Dia telah mengucapkan kata penyesalan di dalam hatinya berkali-kali. Jika dia bisa memutar kembali waktu, Su Zhengbang pasti akan lebih tajam lidahnya. Namun sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Selamatkan hidupku, saudara Dalei. Aku masih memiliki harta keluarga, aku bisa membeli hidupku. Su Zhengbang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan keras, semua uangku disembunyikan di kantorku, selama kamu mengampuniku, aku bisa memberimu semua uangnya, saudara Dalei. Tong Dalei tersenyum dingin, tetapi jika aku membunuhmu, uang itu juga akan menjadi milikku. Su Zhengbang, sial, tidak ada yang salah dengan itu benar. Tetapi, saya masih pejabat istana kekaisaran, saudara Dalei. Saya adalah hakim daerah kota Rongdong. Jika Anda membunuh saya, itu akan menjadi pemberontakan. Baik Anda dan desa Chenjia Anda akan mati, kata terakhir. Sedotan penyelamat bahkan mulai mengancam. Namun, Tong Dalei sudah menduga hal ini. Dia tersenyum acuh tak acuh dan menunjuk ke arah harimau itu, kau digigit sampai mati oleh harimau. Apa hubungannya dengan desa Chenjia kami? Jika pengadilan menyelidiki, kami dapat mengatakan bahwa pemerintah daerah Anda mengalami bencana harimau hari ini. Apakah itu harimau yang membunuh kalian semua, dan kamilah yang mengusir harimau itu dan menjadi penyelamat yang menyelamatkan orang-orang di daerah ini? Pengadilan tidak bisa menyalahkan kami atas perbuatan harimau itu. Tidak ada bukti harimau itu dibesarkan oleh keluarga kami. Benarkah begitu, Hakim Daerah Su? Melihat cibiran di bibir Tong Dalei, Su Zhengbang akhirnya putus asa. Dia bangkit, berbalik dan ingin lari. Namun, ada makhluk lain yang bergerak lebih cepat darinya. Ling itu melompat, mencakar dan menggigitnya. Ling tidak berusaha sekuat tenaga, tetapi dengan mudah menggigit Su Zhengbang hingga menjadi pria berdarah. Tentu saja, Yu Chengxin tidak bisa melarikan diri. Dia diberi cakaran oleh macan tutul gemuk. Meskipun macan tutul agak gemuk, kekuatan serangannya tidak lemah. Dengan beberapa cakar, Yu Chengxin tercakar hingga darah mengalir. Pejabat pemerintah lainnya tidak berani bergerak dan menjauh. Ling dan macan tutul gemuk menggosok Su Zhengbang dan Yu Chengxin bolak-balik seperti mainan. Baru setelah mereka tidak bisa bangun, Tong Dalei mengambil cambuk yang diserahkan oleh anak buahnya, meminta Ling dan yang lainnya untuk melepaskannya, lalu maju dan mulai mencambuk mereka sendiri. 1 cambuk, 2 cambuk, 3 cambuk. Tong Dalei melampiaskan amarahnya, mencambuk satu demi satu. Jeritan Su Zhengbang dan Yu Xincheng menjadi lebih keras, tetapi mereka tidak mendapatkan simpati apapun dari Tong Dalei. Satu demi satu cambuk, bunga darah yang mempesona mulai bermekaran di tubuh mereka. Mereka memohon belas kasihan, meratap, dan berteriak, tetapi semuanya sia-sia. Tong Dalei tidak merasa kasihan sama sekali. Namun pada akhirnya Tong Dalei bosan dengan pemukulan tersebut dan tidak ingin memukul lagi, maka ia memerintahkan yang lain untuk terus memukuli mereka. Semuanya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, pukuli kedua orang tersebut hingga tewas. Suara ratapan kedua orang itu bergema di seluruh keluarga Liu. Para pejabat pemerintah gemetar ketakutan, satu persatu meringkuk di sudut, seperti burung puyuh kecil yang ketakutan. Tong Dalei tidak membunuh mereka, semua orang telah melihat apa yang terjadi hari ini. Yang terbaik adalah menyimpannya di perut. Tentu saja, Anda juga dapat membicarakannya di luar, tapi akan ada konsekuensinya, haha. Jangan berani, tidak berani. Meskipun Tuan membunuh kami tidak berani mengatakannya. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Aku kehilangan ingatanku mulai sekarang. Aku tidak dapat mengingat apapun. Hei, siapa aku? Kenapa aku ada di sini? Hahaha, aku sudah gila, kalian semua iblis kanibal. Para pejabat pemerintah ini juga bekerja sangat keras untuk bertahan hidup.
Tong Dalei tidak mempersulit mereka, tapi membiarkan mereka pergi. Bukan karena Tong Dalei terlihat berbelas kasihan, tapi karena membiarkan mereka pergi akan menimbulkan lebih banyak ketakutan. Dengan cara ini, orang lain akan tahu bahwa Chen Jiachuner tidak bisa dianggap enteng, dan orang-orang yang berhubungan dengan Chen Jiachuner tidak akan diculik lagi. Saat ini, kecuali satu Su Yichang, semua pelaku utama kasus pembunuhan Tong Dalei telah dieksekusi. Namun, Tong Dalei tidak melepaskannya. Sebaliknya, seperti yang dikatakan Su Zhengbang, dia meminta orang-orang untuk mendatangi kantor pemerintahan dan berhasil menemukan perak yang disembunyikan oleh Su Zhengbang di bawah kepemimpinan sekelompok pelayan pemerintahan. Tentu saja ada juga keluarga Su Zhengbang. Tong Dalei awalnya tidak ingin menyakiti istri dan anak Su Zhengbang, namun pejabat pemerintah yang membawanya ke sini mengambil tindakan selangkah lebih maju, membunuh semua anggota keluarga Su Zhengbang, dan kemudian menyeret mereka ke Tong Dalei untuk mempersembahkan harta rampasan. Tong Dalei membuka mulutnya tapi tidak banyak bicara. Bunuh mereka, bunuh saja mereka, ini bukan burung yang baik. Su Zhengbang adalah penyebab masalah. Dia bukanlah hakim daerah yang baik. Keluarganya makan dan menggunakan makanannya serta menikmati manfaat yang dibawa oleh Su Zhengbang. Tong Dalei melambaikan tangannya dan mengabaikan para pejabat pemerintah ini. Dia hanya mengambil uang yang telah dikumpulkan Su Zhengbang selama bertahun-tahun. Cukup banyak, lebih dari 10.000 tael. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dari apa yang dikatakan pejabat pemerintah, Su Zhengbang awalnya memiliki lebih dari ini, tapi kali ini dia menghabiskan sejumlah uang untuk kolaborasi dengan Gunzu dan memberikan banyak upeti kepada Su Yichang, jadi jumlah yang tersisa hanya lebih dari 10.000 tael. Setelah mendengarkan ini, Tong Dalei memiliki tujuan kecil di benaknya, yaitu mengumpulkan perbendaharaan kecil Su Yichang. Bersambung ke bab selanjutnya.